sekarang kan banyak sekali narasi-narasi bahwa anak itu harus menghormati orang tua. Nah, bagaimana sekarang dibalik? Bagaimana atau apa kewajiban orang tua terhadap anak itu seperti apa, Ibu? Ya, kalau dalam buku fikih perlindungan anak itu ada 3 hak ya yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak, juga bukan hanya orang tua terhadap anak ya, jadi lingkungan pun mempunyai kewajiban untuk memenuhi itu sebenarnya, karena kan kita itu tidak hanya extended family ya, tidak hanya nuclear family maksud saya, tapi juga extended. Jadi kita tuh tidak hanya keluarga kecil tapi juga ada keluarga besar kan. Nah, di situ ada kakek, ada nenek gitu ya. Nah, itu sama-sama memberikan hak anak. Apa saja haknya? Ada 3. Hak hidup dan tumbuh kembang, kemudian yang kedua adalah hak sipil, yang ketiga adalah hak perlindungan. Nah, hak hidup dan tumbuh kembang ini banyak, ada fisik, kemudian juga psikis ya, jadi 2, istilahnya jasmani, rohani. Jasmani itu juga diatur sangat detail dalam Islam itu, dalam buku fikih perlindungan anak bisa dibaca nanti ya, pemirsa bisa membaca. Jadi bahkan dari dalam kandungan, kemudian setelah di luar kandungan, usia golden age, usia remaja itu ada petunjuknya di buku itu. Dalam kandungan misalnya untuk fisiknya anak ya, bagaimana agar gizinya terpenuhi. Jadi dari dini dicegah agar tidak terjadi stunting gitu ya ketika anak lahir. Kemudian bahkan juga ibu itu fisiknya juga harus dijaga. Jadi ibu harus dibantu oleh lingkungan sekitar untuk menjadi sehat, jiwanya tenang. Maka dengan ibu yang sehat begitu ya, anak insya Allah juga akan sehat begitu. Kemudian di luar kandungan itu sejak dia lahir sudah inisiasi ASI begitu ya, kemudian nanti aturan empasi, kemudian apa saja yang bisa diberikan untuk kesehatan anak itu juga menjadi penting begitu ya, ketika di luar kandungan. Kemudian ketika dia sudah remaja, apa yang dia butuhkan, kemudian pendampingan seperti apa itu untuk fisiknya, mengembangkan bagaimana dia berolahraga dan seni begitu ya. Nah, itu fisiknya. Kemudian untuk rohaninya, jasmaninya, maka itu ada kebutuhan ibadah begitu ya, intelektualnya itu harus juga dipenuhi. Bahkan dalam Islam itu kalau kita amati dengan detail gitu ya, sebelum dia lahir saja Allah dan Rasul itu memerintahkan kepada orang tua untuk mencari pasangan yang soleh. Nah, ini bentuk pemenuhan hak anak. Anak itu berhak untuk memiliki orang tua yang baik, orang tua yang soleh. Makanya kan memang kita dikasih pilihan, jodoh itu cari berdasarkan kecantikan, ketampanan, bibit, bebet, bobot ya. Nah, berdasarkan keturunan, kecantikan, harta juga, tapi yang paling baik adalah agama. Nah, ini sebenarnya juga dalam rangka proses perlindungan hak anak. Dia berhak untuk memiliki orang tua yang soleh, sehingga nanti dia memiliki tumbuh kembang yang juga baik. Nah, bahkan juga orang tua berhubungan suami istri saja ada doanya begitu. Itu juga bagian dari perlindungan anak begitu ya. Kemudian ketika dia dilahirkan, dia berhak mendapat nama yang baik, disambut dengan ramah begitu ya. Itu bagus untuk psikisnya. Kemudian juga didoakan ya kan, kita doakan yang baik-baik. Kemudian dilanjutkan nanti pendidikan baik spiritualitasnya maupun intelektualitasnya, sehingga dia berkembang. Bahkan saking detailnya ada taharah gitu ya, untuk anak itu bagaimana pendidikannya, kemudian bagaimana memisahkan kamar ketika anak sudah dewasa begitu ya. Kemudian ketika 7 tahun dilatih untuk sholat, 10 tahun sudah mulai tegas, itu sebegitu detailnya bagaimana kita memberikan hak hidup dan tumbuh kembang anak sejak dia di dalam kandungan sampai di luar kandungan sampai remaja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada hak sipil. Hak sipil itu pertama tentu hak identitas. Dia berhak mendapat nasab. Oleh karena itu Muhammadiyah memutuskan untuk tidak mendukung pernikahan siri. Nah, ini kan demi menjaga identitas anak begitu ya. Jelas siapa bapak dan ibunya begitu. Dia punya hak untuk mendapat identitas yang jelas. Kemudian dia punya hak bicara. Dalam keluarga mungkin ada modelnya yang bicara hanya orang tua yang memutuskan. Nah, kalau dalam Islam dan sebagaimana juga tertulis dalam fikih perlindungan anak,
anak itu punya hak untuk berbicara, ikut Jadi anak juga dilibatkan begitu dalam. Iya, anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, apalagi yang berhubungan dengan dia kan, dia ingin sekolah kemana misalnya ya. Ya mungkin orang tua ada yang misalnya, aduh kalau dipersilahkan nanti dia nggak milih pondok misalnya, padahal saya pengen anak mondok. Nah mungkin bukan dipaksa ya, tapi modelnya diarahkan sejak kecil, diajak misalnya melihat pondok pesantren kalau memang orang tuanya menginginkan itu hak bicara. Kemudian hak yang berhubungan dengan harta itu juga merupakan hak sipil yang ada pada anak dan wajib dipenuhi. Hak harta ini misalnya dia berhak mendapat warisan, dia berhak tahu berapa sih jumlah warisannya kan begitu, dia berhak juga menerima hibah dari orang tuanya, bahkan menerima hibah juga secara adil begitu. Kemudian yang terakhir hak perlindungan, maka anak berhak mendapatkan perlakuan yang adil sebagaimana riwayat kan Rasul mendapat aduan begitu ya, seorang ibu karena suaminya memberikan pemberian hanya kepada satu anaknya, yang satunya tidak dikasih. Kata perempuan ini, aku akan datang ke Rasul mengadu begitu ya. Nah Rasul manggil suaminya lalu bilang, kamu juga ngasih ke anakmu yang satunya enggak? Kata dia enggak. Kata Rasul, kembalikan aja kalau tidak dikasih dua-duanya. Maka anak berhak mendapat perlakuan yang adil baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian juga anak berhak untuk mendapat rasa aman, ini juga termasuk hak perlindungan. Nah, kemudian anak juga berhak mendapat hadanah tentunya, pengasuhan yang terbaik. Kemudian yang terakhir, anak berhak mendapat perlindungan dari pernikahan anak. Nah, ini yang memang di buku itu ada sedikit lebih banyak daripada yang lain ulasannya, karena memang pernikahan anak ini biasanya merujuk kepada Aisyah kan. Oh iya iya. Nah, Aisyah itu disebutkan bahwa dia menikah di usia 9 tahun. 9 tahun itu kan menetap ya, 6 tahun dinikahin, kemudian bersamanya 9 tahun. Nah, wajalasa biha gitu ya, tis'asinin. Nah, tapi dalam buku itu dikaji. Jadi hadis ini perlu dilihat secara sanad, kemudian historis gitu ya, dan juga melihat ini konteks hadis ini lahir pada masa apa begitu. Jadi ada beberapa jawaban. Yang pertama kalau dilihat secara historis gitu ya, di Tabari itu disebutkan perbedaan usia antara Aisyah dengan Asma begitu ya. Dan kesimpulannya Aisyah dan Asma itu kan bedanya sekitar 10 tahun ya. Jadi dan ketika hijrah itu Asma mengaku sudah berumur sekitar 17 tahun begitulah ya. Nah, jadi berarti Aisyah juga seharusnya bedanya hanya sedikit begitu. Kemudian kan Asma sendiri meninggal 100 Hijriah kan begitu. Nah, 100 Hijriah itu dan dalam usia sekitar 73 begitu ya, atau umur 100 tahun pada saat itu begitu. Nah, itu kalau diukur-ukur dari historis tadi, maka bisa jadi usia Aisyah itu sebenarnya tidak 9 tahun, bahkan 16 atau 17 ketika hidup bersama Rasul. Kemudian ditambah lagi perawinya itu hanya satu kan perawinya yang meriwayatkan bahwa Aisyah itu menikah tadi di usia 6 tahun itu, dan beliau meriwayatkan ketika sudah di Kufah. Padahal ketika di Kufah memang ingatan beliau sudah mulai menurun begitu ya. Kemudian juga bisa dilihat lagi berdasarkan ini konteksnya adalah saat itu hadis ini, pernikahan ini dilakukan ketika Rasul belum berhijrah kan gitu. Jadi ketika di Mekah itu konteksnya atau tujuan dari Islam adalah menguatkan akidah, sedangkan muamalah itu adalah pada saat di Madinah. Jadi melihat dari berbagai macam ini, maka pernikahan anak untuk dikuatkan dengan hadis Aisyah itu sepertinya tidak relevan begitu. Baik, terima kasih kepada Ibu Latis yang sudah menjawab tentang kewajiban-kewajiban apa saja orang tua untuk membimbing anaknya, baik dari segi spiritual maupun dari segi psikis, kemudian dari segi fisik dan sebagainya.